membayangkan, memprediksi bahwa aku akan menjumpai malaikat hisabiyah, menjumpai perhitungan ini. Wa huwa fi isyatir radiyah fi jannatin aliyah. Wa amman utiya kitabahu bishimalihi, dan siapa yang diberikan kepadanya buku dengan catatan tangan kiri, wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, celaka aku tak mau baca buku ini. Dikatakan juga seperti itu, ya laitaha kanatil qadiyah, lagi-lagi celaka datang juga penghakiman ini. Ma'aghna anni maliyah, gak ada gunanya harta yang aku simpan dulu ternyata. Halaka anni sultaniyah, sudah hancur kekuasaan jabatan pangkat yang aku miliki dulu. Jadi banyak cerita kalau kita baca surah-surah yang tentang dari kiamat, al-qiyamah, al-qari'ah, al-zalzalah, ya, al-haqqah. Kita akan dapati di dalamnya pasti ada statement penyesalan orang-orang yang menyesal di hari kiamat. Kenapa? Karena tidak mengumpulkan bekal. Dan salah satu momentum kita mengumpulkan bekal ini adalah Ramadan. Momentum yang singkat tapi harus kita manfaatkan. Dengan cara apa? Mempersiapkan diri. Ada ibu-ibu Pak, dia mempersiapkan momentum apa? Tahu 12-12? Ada yang tahu 12-12? Belanja online Shopee 12-12 mega sale. Jam 12 lewat 12 pagi apa malam itu? Malam. Dan orang begadang siap menyambut itu. Demi apa? Mengumpulkan, mendapatkan pahala. Bukan pahala ya, mendapatkan apa yang dijanjikan dari 12-12 itu. Wah, begadang misi paket. Lambat sedikit, gak dapat. Lambat sedikit, gak dapat. Karena saya dapat handphone Shopee 12-12. Ya. Ini Ramadan lebih dahsyat, bukan 12-12, 30 hari. Maka kalau Rasulullah ketika naik mimbar, Jibril berdoa pada hari Jumat, kecelakaan bagi orang-orang yang memasuki bulan Ramadan tapi tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ciloko. Masuk bulan Ramadan tidak ada ampunan sama sekali. Sama kayak tadi, masuk 10-12 nggak dapat apa-apa, celaka. Kenapa? Pakainya kurang, nggak ada persiapan. Mungkin ketiduran, ya. Mungkin sinyalnya jelek. Nah, jadi penting bagi kita mempersiapkan bulan Ramadan ini untuk menentukan target-target kita. Apa yang bisa kita lakukan? Persiapannya ada dua Bapak sekalian. Persiapan pribadi, persiapan sosial. Persiapan fardhi, persiapan jama'i. Fardhi itu pribadi kita. Ya, mulai dari hati kita persiapkan hati kita. Kalau vibes hati kita ini sudah yo excited gitu. Karena ada ungkapan yang katakan kalau bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, katanya dosanya sudah diampuni. Itu bukan hadis ya, itu ungkapan yang nggak jelas sebenarnya dari mana asalnya. Nah, tapi orang kalau bergembira menyambut bulan Ramadan, dia bergembira. Kenapa Nabi mempersiapkan dari bulan Rajab? Nabi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bulan Sya'ban Nabi kemudian kata Bunda Aisyah, Nabi tidak pernah berpuasa sunnah di luar Ramadan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Dia senang, dia persiapkan diri bulan Ramadan. Kita bahkan sebelum Rajab persiapkan Syawal, mudik, baju baru, kue, ya. Saya ceramah Islam Mi'raj dikasih kue. Enak Ustaz? Enak Bu. Nah, Ustaz kalau mau beli dari sekarang. Itu apa? Untuk raya nanti. Untuk raya, puasa pun belum kok saya bilang. Tapi punya pintar. Kalau Ustaz beli sekarang, Ustaz puasa bisa fokus ibadah. Bagus itu. Betul juga. Daripada Ramadan nanti sibuk-sibuk belanja, mendingan dari sekarang Ustaz. Oke. Saya terima. Paksa beli juga. Dia tahu kita berdoa amplop kan? Saudara. Baik.
mempersiapkan diri kita. Ya, boleh persiapkan lebaran, ayo tiket mudik dari sekarang, silakan. Nah, bagi orang yang udah sering lama dia punya polanya. Nanti biasanya itu 2 hari sebelum lebaran tuh maskapai itu buka tuh, dia jual tuh. Ya. Jadi kami siap-siap dari sekarang. Ya nggak apa-apa, tapi Ramadan ini siap enggak? Nah, itu yang harus kita persiapkan dari sekarang. Persiapan pribadi, hati kita persiapkan. Yang kedua, apa yang kita siapkan lagi? Fisik kita siapkan. Yang fisik badan kita. Apa yang kita siapkan fisik kita? Ingat, pola makan kita berubah nanti. Ya, dari sekarang boleh kurangi. Kenapa orang puasa kok makin sakit? Ya karena salah cara puasanya. Dari sekarang kita kurangi makan, ya. Pola istirahat juga kita kurangi. Dari sekarang kita mulai membiasakan tidur jangan terlalu malam. Bangun sudah mulai jam 4:30 lah. Bangun tidur itu biasakan mandi atau wudhu sikat gigi, sholat 2 rakaat. Fisik kita siapkan. Kita kurangi makanan-makanan yang berat. Satu lagi itu apa? Mercon, petasan yang besi. Tapi nggak petasan tuh ada apinya. Nah itu dari sekarang kita kurangi. Karena nanti itu yang berat. Nah, fisik kita siapkan. Jadi ketika Ramadan kita tidak lagi terkejut badan kita. Ya. Orang kalau biasa puasa, Nabi biasa puasa, masuk Ramadan perang Pak. Perang Badar bulan Ramadan. Jadi nggak ada alasan ketika Ramadan kita lemas. Ya. Mau sidang barang bukti, salah itu, salah masuk gudangnya sebelah sana, masuk dari sini. Di pelayanan ada orang datang meminta ini, aduh lemas saya Bu. Dipanggil komandannya, kenapa kok enggak apa ini, apa namanya, aku pelayanannya menurunnya, saya puasa, puasa disalahannya. Kenapa? Karena fisiknya nggak disiapkan. Ya. Kemudian yang ketiga, persiapan ilmu. Nah, ilmu ini juga harus penting kita siapkan di dalam Ramadan supaya nanti kita sudah tahu beribadah dengan ilmu. Supaya nggak setiap tahun bertanya-tanya tuh, Ustaz sebenarnya puasa ini mulainya subuh apa imsak? Setiap tahun dia tanya. Sebenarnya apa? Mobil goreng hidup itu batal nggak sih? Sebenarnya kita kalau nyicip apa itu batal kan? Sebenarnya dia tanya. Kenapa? Karena ilmunya ada. Kita jangan ilmu dari sekarang. Apa ibadah-ibadah yang siap? Ya. Nah, siap ilmu. Baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Ilmu dunia apa? Ilmu tentang kesehatan. Gimana tata cara puasa yang benar? Selama ini kesalahan orang puasa apa Pak? Kata para dokter. Sebab para dokternya juga melakukan ini. Apa kesalahannya? Balas dan dendam. Ketika buka puasa, yang kedua ketika Idul Fitri. Balas dendam. Yang kedua tidak bergerak ketika puasa karena takut lemas. Supaya nggak lemas jangan banyak gerak bulan puasa. Jadi di mana? Tidur. Bangun tambah lemas. Orang kalau udah weekend puasa tidur aja, tidur habis subuh tidur, asal tidur. Jam 6 kurang baru dia bangun pergi ke bazar. Aduh, sekarang puasa nggak terasa ya. Tahu-tahu udah mau maghrib. Ini sampai tidur dari pagi mau puasa. Salah ilmunya. Ada orang berilmunya, pengacara ilmu, dia ikut seminar, dia tengok apa sih makanan yang sebenarnya itu membuat kita puasa kita itu menjadi apa ya, tidak seberat yang biasanya. Hindari apa sih? Kita dicekokin ilmu yang sesat juga ketika Ramadan. Contoh misalnya minum ion. Buka puasa minum ion, kembali ion Anda, pecah lambung. Kenapa lagi kosong tiba-tiba minum minuman seperti itu? Tapi dalam ini, berbukalah dengan ini, soda. Waduh, jangan ya, buka sama soda.
sebat. Berbuka dengan yang manis, dengan yang sebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, Allahumma laka sumtu. Ilmunya nggak ada. Itu istrinya. Biasanya di Facebook ada ilmunya, Ustaz. Ya, menu sahur 30 hari inspirasi Ramadan tahun ini. Save di sini ya Bun. Satu pun tak dibuatnya. Jangan save aja. Sahur kita makan apa? Sahur jam berapa? Karena orang nggak punya ilmu, sahur supaya kuat. Penuh-penuhin dia. Jam 10 lapar juga. Nah, salah. Ilmu, hati, fisik kita, ilmu kita. Yang keempat kita siapkan harta kita. Ya, kalau bapak-bapak, ya kita alhamdulillah ya secara harta zahiriahnya gaji masuk sebulan sekali. Mungkin tambah dengan tunjangan hari raya tahun ini. Itu harta kita siapin untuk banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan. Jangan sampai hartanya keluar untuk mubazir. Misalnya beli bukaannya yang mubazir. Lagi lapar ke bazar, wah udah bazir udah kan. Satu jenis. Lagi lapar pergi ke bazar, mubazir. Semua mau dibelinya. Lihat ini beli, lihat ini beli, lihat burger beli, lihat ini, akhirnya nggak habis. Harta kita siapkan. Nah, baiknya kita ketika Ramadan banyak bersedekah, banyak berinfak. Ya. Cari tempat-tempat yang membutuhkan, berikan infak terbaik kita. Nah, itulah persiapan pribadi. Sedangkan persiapan sosial kita, ya pertama lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga kita persiapkan. Istri kita, anak-anak kita siapkan. Ya, kalau menjelang puasa, anak-anak yang perempuan saya ajak beli mukena. Ayo kita beli mukena baru, Mbak Asma, Mbak Zainab, kita beli mukena baru. Bukan buat lebaran, Pak, buat puasa, supaya sholat tarawih semangat, supaya mau sholat tahajud. Istrinya, ibunya kalau mau beli ya, beli yang bagus Pak. Nah, itu keluarga kita siapa? Beli. Dulu mukena kan warna putih aja ya, nggak ada warna-warni kayak sekarang kan. Dulu putih, jadi kampung-kampung orang pakai mukena putih. Karena dulu orang supaya seragam gitu biar nggak sakit hati. Ada yang kalau sekarang kan yang ekonomi di atas makin lama makin kualitas. Yang biasa ya putih, yang agak naik sedikit ya golongan 2 ya sudah mulai ada totol bintang-bintangnya. Makin naik ke atas sudah mulai ada bordiran di sini. Yang paling kaya dia kalau mati lampu bukannya hidup. Nah, itu paling kaya aja. Jadi kainnya saking mahal. Kalau mesin mati lampu kelihatan, oh itu istri saya di situ. Terserah lah. Yang penting jangan merusak hati, jangan sombong. Termasuk kita, keluarga kita siapkan komitmen. Ayo, nanti kita Ramadan tahun ini semangat ya. Kita khatam Quran ya. Nah, gitu. Ini istri utang puasa berapa tak ditanya. Padahal istri ternyata ada utang puasa, dia nggak nanya. Baru dia nanya, Mas, aku masih ada utang puasa berapa? 18 hari, gimana Mas bayarnya? Ini kan kamu, utang-utang kamu, aku bayar. Udah bayar sendiri, puasa sendiri. Padahal istri berutang puasa, padahal nggak ada suaminya. Mengandung, tahun depan nyusui, melahirkan, udah siap semuanya mau puasa, adanya nyusul, ngandung lagi. Siapa tersangkanya ini semua, termasuk yang bicara itu juga. Banyak utangnya. Kalau masih punya ibu ayah yang udah tua, renta, bayar fidyahnya. Jangan paksa dia orang puasa, bayar fidyahnya. Itu keluarga kita persiapkan. Ya. Kemudian kantor, tempat kantor kita siapkan vibes-nya Ramadan. Maaf, pantry agak kita ini dulu ya, agak kita kondisikan dulu. Ada pantry nggak di kantor? Ada gitu ya, pantry. Ada kantin jujur nggak? Freezer, ada minuman-minuman di dalam kalau beli, atau nggak beli itu kondisi dulu. Maaf ya, yang tidak Islam, kami izin, kami kunci selama Ramadan. Maklum lah, CCTV sini pun kadang-kadang tak bisa juga menangkap. Nah, supaya kan ini ruangannya sini, meja kerja, freezer di situ.
bengok aja, waduh, hidrokoko manggil-manggil, ya. Itu kita kondisikan kantor kita siapkan, kita kondisikan supaya semangat orang berpuasa dengan baik. Kemudian apalagi musola, masjid, rumah ibadah, masya Allah ini juga selalu para ustaz-ustaz, bapak-bapak, pengurus DKM susun programnya. Bulan Ramadan ini kita buat apa ya supaya semarak puasanya terasa. Tapi yang membawa ke spiritual, jangan yang hura-hura. Supaya Ramadan ini terasa menarik, Ustaz, kami rencana membuat acara festival dance. Waduh, nggak kena loh. Nah, seorang puasa disuruh menari-nari. Ini kadang-kadang buat fashion show anak-anak, bukan muslim lagi. Itu salah. Nah, Ramadan kita buat kegiatan-kegiatan di musola kita. Masa Ramadan nanti ini apa? Musola kita penuh. Bagaimana kita kata saya? Jam 10 orang udah musola. Ngapain? Baca Quran. Awalnya. Nah, waktu mulai. Nah, itikaf. Nawa itu itikaf billahi ta'ala. Bulan Ramadan. Bulan lain kosong, orang pergi ke TKP. Bulan Ramadan. Makanya musola kita siapkan, kita sambut. Jangan kita marahin orang. Nah, bulan puasa baru ente di musola ya. Lama di kemana? Emang tuh astagfirullahaladzim. Besok tak datang lagi nih Pak. Memang betul dia pergi ke rumah itu, begitu masuk badan hilang, kaki tidak. Kenapa? Karena datang musola kita ejek, datang musola kita sinisan. Buka selebar-lebarnya musola kita silakan. Tapi ingat dengan ketentuan waktu sholat, waktu kerja kita tutup. Kita buat acara. Mau ada yang mulai di sini, mau ada itikaf, mau ada iftar jama'i, undang anak yatim. Mungkin ada perlombaan antar para pegawai, ya. Mungkin ada silaturahim antar pegawai yang lain. Bikin, ya, meriah mungkin, insyaallah. Jadi syiar Ramadan kita berpahala dapat. Kemudian yang dua terakhir, persiapan sosial berikutnya, masjid, lingkungan tempat tinggal kita. Terakhir, lingkungan tempat tinggal tetangga kita. Tetangga kita persiapkan di tempat tinggal kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ini sebenarnya kalau dalam pemimpin kumpulkan orang, hormati yang berpuasa. Saya menyampaikan keresahan saya, kadang-kadang kita umat Islam ini, kalau umat lain yang beribadah, kita menghormati yang beribadah. Tapi ketika kita yang puasa, kita menghormati yang tidak puasa. Kan kebalik loh. Harusnya yang tidak puasa yang hormati yang puasa. Oh ini enggak. Bulan Ramadan, maaf ya, kita mau batasi jam. Jangan. Hormati yang nggak puasa. Lepas hari agama lain kok kita menghormati yang beribadah. Kalau giliran kita yang beribadah, kita menghormati yang tidak beribadah. Terus kita kapan dihormatinya gitu. Kadang-kadang juga gelisah keresahan saya di situ. Nah, jadi ini perlu kita sampaikan di lingkungan tetangga kita. Kegiatan Ramadan ini ya, sampai kita harus betul-betul kita persiapkan. Ya nggak akan tutup kedai kopi buka. Ya rumah makan. Jadi iman kita harus lebih kuat dari sekarang. Itu mungkin ya persiapan dalam bulan suci Ramadan. Kita persiapan gembirakan hati kita, ya. Kemudian yang persiapkan diri kita. Kemudian target-target ibadah, tolong kita siapin. Kira-kira mau khatam Quran berapa kali? Ya kalau belum mudik masuk 20 hari, 10 hari terakhir. Nah, usahakan niat itikaf, ya. Kemudian belum ganjil bangun jam 2, kemudian sholat tahajud. Pokoknya kita kondisinya apa? Kita yang lain itu kita tinggal kurang-kurangin dulu ya. Nah, yang apa namanya ya. Jadi jangan sampai Ramadan nanti bikin sahur on the road. Saya nggak setuju. Bikin Ramadan run. Waduh, bulan Ramadan lari juga nih. Nah, mungkin mancing juga lagi. Udah ini tinggal dulu. Nanti setelah Idul Fitri baru gas lagi. Sekarang fokus dulu. Fokus untuk ibadah, baca Quran, fokus untuk ibadah, qiyamul lail, fokus untuk ibadah, sedekah, infak sedekah, zikir, pas sholat pagi dan petang. Biar kita bertekad bisa memaksimalkan bulan Ramadan untuk beribadah tahun ini. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan, ada yang ingin
Cukup ya. Ya, oke. Insyaallah kita bisa mempersiapkan